Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Zulfikar MJ. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang lagi hit, lagi viral, yang kemarin sempat diborong nih sama beberapa YouTuber. Ada Mas Wahid, Mas Ridwan Hanif, dan lain-lain. Ya, ini dia, si Etios Falco. Mobil ini sebenarnya menarik sekali ya. Dari tampilan bodi nggak jelek-jelek amat, dari performa juga masih enak, mirip-mirip dengan Toyota Yaris, tapi kenapa nggak laku kira-kira ya? Hanya sekali aja, belum sempat mengalami facelift. Pertama lahir mobil ini di tahun 2004. Ada dua model, yang pertama ini hatchback dan yang satu lagi adalah sedan dikasih nama Etios Liva. Nah, untuk hatchback sendiri ada 3 tipe. Yang pertama adalah GLX seperti ini, dan ada G, ada satu lagi E yang di tengah. Nah, pada varian GLX ini belum pakai body kit, belum pakai fog lamp, dan menggunakan velg 14. Kita lihat bagian depannya. Nah, dari tampilan bagian depan sebenarnya cukup sporty. Mobil ini sendiri mengisi di antara Agya, Ayla, Sigra, dan di atasnya adalah Toyota Yaris. Jadi bagi anak muda yang keberatan untuk beli Toyota Yaris atau pengen di atasnya Sigra, Ayla, dan lain-lain, ini adalah suatu pilihan. Tapi sayang sekarang sudah nggak produksi lagi. Nah, dari desain depan, lampunya sendiri menurut saya agak sedikit aneh, karena harusnya kalau memang ini lurus dengan grill, ini lebih sporty mobil ini. Berhubung dia naik, terus kurang bagus. Terus lampu sennya, untuk mobil-mobil pada umumnya biasanya lampu sen ada pada bagian pinggir kan, ini ada di tengah, dan lucu aja nggak ada dipakai di mobil lain. Langsung aja soal begitu kita buka, kerasa murahnya. Apa itu? Yaitu bagian kompartemen bagian mesin tidak menggunakan cat. Kalau peredam panas sebenarnya udah ada untuk varian yang tipe G, cuman di GLX ini nggak ada. Kayaknya harus masang sendiri. Nah, ini nanggung banget ya. Udah bikin mobil, tinggal cat dikit aja ruangan bagian mesin. Cuma nggak dicat, cuma ada lapisan aja sedikit. Ruangan bagian mesin cukup luas. Di setelah baterai kosong banget nih sampai ke bawah, nggak ada isinya. Dan mobil ini dibekali 16 valve 1200 dan tenaganya 1. Belum VVTi. Spion sendiri sudah electric mirror, tapi belum pakai reflect. Nah, ini gocaknya lagi. Jadi kalau kesenggol ke depan nggak patah nih, dia akan jangkau ke depan. Sebenarnya pada bagian belakang
Untuk varian JLX ini belum pakai spoiler, tapi ini udah ditambah tambahannya. Dan manis, kecil dan manis. Nah, bodinya juga dari belakang bagus sih. Pertama keluar, mobil ini belum menggunakan sensor mundur. Nah, kebetulan ini tahun 2016 sudah di-upgrade menggunakan sensor mundur dan rear camera. Belum buka, kecil masuk dulu. Pada tipe G dan E di door trimnya sudah ada bahan fabric ya, bahan fabric. Tapi untuk tipe yang paling rendah ini masih plastik semua. Di sini ada control power window, auto pada sisi driver, dan ini belum menggunakan chrome, masih congkel biasa. Nah, untuk spionnya sendiri ini bukan Twitter ya. Ada beberapa mobil di sini ada Twitter, tapi di sini adalah tempat untuk penyetelan secara manual kalau yang belum menggunakan electric mirror. Jadi diputar gitu, diputar kayak mobil jadul. Ini yang saya cek lagi pada AC nya bisa diputar-putar gini, dia bulat dan cakep ya, bagus. Di sini bagus. Nah, bisa diputar-putar. Ada electric mirror pada bagian sini, remote control, dan ini untuk pembuka engine. Nah, ini ada tempat penyimpanan koin, dan ini tempat penyimpanan kartu atau uang receh buat parkiran. Nah, setir sendiri biasanya sudah lumayan bagus, tapi tidak bagus-bagus banget. Tapi di tipe G nya sudah menggunakan flip pada bagian bawah dan steering control ada di sini. Tapi tipe ini belum ada. Speedometer ada di tengah. Nah, ada di tengah dengan masih manual ya. Ini desainnya memang kayak digital, tapi ini masih manual. Kita coba on-kan. MID-nya ada di bawah sini, kecil dan simpel banget, nggak ada apa-apanya. Dan ini ada beberapa lampu indikator. Dan ini kebetulan sudah di-upgrade ya. Jadi ini sudah menggunakan LCD touchscreen, dan di sini hazard. Nah, kontrol AC masih model kompor gas, dan pengarahnya masih agak sedikit ya. Airflow control ada di sini, terus di sini untuk speednya, dan ini untuk temperatur. Dan cakep ini AC. Plastik ember. Cukup besar untuk penyimpanannya. Dan yang bikin mewah ini mobil, di sini tempat penyimpanan ini kayak ada pendinginnya, semi kulkas lah. Kalau kita naruh minuman, makanan di dalam sini bisa dingin, karena di sini ada, tinggal kita buka ini. Jadi ini yang digunakan adalah AC dari sini ya, udara AC yang dari sini kita arahin ke dalam box ini, jadi bisa dingin. Dan ini jarang dimiliki mobil-mobil lain ya. Mobil Toyota sendiri di kelas-kelas yang di atasnya aja jarang menggunakan ini. Ini sebenarnya bagus. Harapan saya pabrikan-pabrikan sudah mengaplikasi seperti ini. Nah, lumayan membantu. Apalagi orang-orang yang sedikit big size seperti saya, butuh minum yang banyak dan dingin biasanya. Oke. Bagus, cakep. Plastik penyimpanannya ada banyak. Dan di sini cup holder ada 2. Tambah cup holder penumpang ada 1 di belakang. Ini ada pocket holder. Parkir biasa manual. Nah, adjust Valco atau adjust Liva tidak ada varian Matic ya. Mungkin itu salah satu yang bikin mobil ini kurang diminati anak-anak muda. Karena kebanyakan anak muda, cowok, cewek
suka ya sama mobil matic yang tinggal gas. Nah, pada bagian jok ini sudah dibungkus menggunakan leather dan aslinya adalah bludru ya. Bludru senyawa dengan bodi biasanya Wak. Oke, sun visor ada di sini, udah menggunakan kaca di bagian penumpang tapi tidak ada lampunya dan tidak ada di bagian sopirnya. Lampu masih bola biasa, bola lampu biasa. Di sini tidak ada handle. Ini ada beberapa jarum. Ada beberapa jarum di sini. Biasanya cewek yang punya. Karena cewek emang gini, suka nyimpen jarum di mobil buat jilbabnya. Kalau cowok nggak penting-penting ya, nggak penting kayak gini. Handle pintu model fix ada bagian kiri, cuma ada satu. Di depan nggak ada, di depan sini nggak ada. Dan seat belt belum adjustable, masih model fix. Laci penyimpanan pada door trim lumayan cukup banyak, cukup untuk menyimpan. Nah, speaker mobil ini ada aneh ya. Mobil biasanya ada speaker 4 pada semua bagian sisi pintu. Tapi untuk Etios ini hanya ada pintu bagian depan, kanan, kiri, dan di atas ini. Lihat. Dan nggak ada speaker di bagian. Nah, untuk mobil kecil sebenarnya mobil ini cukup luas ya dibanding kompetitornya. Ada Honda Jazz, ada Honda Brio, ada Mitsubishi Mirage, ada Sirion. Nah, di kelasnya mobil ini terluas dan terenak. Di sini headrest sudah adjustable, tapi pada bagian belakang belum adjustable. Pada tipe G dan E dia sudah menggunakan adjustable. Terus pada joknya ini hanya kayak jok ya, kayak busa ditempelin aja, nggak ada spiritnya di sini. Dan belakangnya harusnya ada separator untuk pemisah antara barang dan penumpang, tapi ini udah nggak ada, lagi dicopot. Joknya sendiri empuk banget ya, empuk karena memang tebel. Nah, ini pun sebenarnya hanya busa yang ditempelin. Coba buka. Ini dia, empuk banget, kayak busa ditempelin aja. Kunci masih model manual ya. Terus pembuka pintunya belum ada, jadi mobilnya dibuka dari pada bagian supir. Luas sekali ya, masih bisa koper 4 koper ukuran sedang, 4 koper tambah tas barang di atasnya masih muat. Nah, di sini harusnya ada separator, tapi ini lagi dibuka oleh pemiliknya. Ban serep masih pelek kaleng, ada bagian sini, dan ini belum pernah dipakai, tapi jarang ya, masih berbulu, atau mungkin benar-benar belum pernah dipakai dari tahun 2016. Pelit banget ya Toyota. Kenapa pada bagian ini tidak dicat? Ini hanya cat-cat selayang saja. Harusnya serius dong ngecat di bagian ini. Padahal tinggal modal paling 200.000 buat ngecatnya 300.000. Mobil sudah kelihatan bagus. Ini belum ada pembagi, harusnya ada 60-40 atau 50-50 gitu dibagi dua. Jadi kalau ada satu penumpang mau ambil barang, enak ambilnya. Stop lamp udah ada tambahan di atas, akan kelihatan kalau malam di sini stop lampnya. Untuk harga mobil ini harga barunya di tipe ini di 150 jutaan ya, dan 150 jutaan wajar tipis, tapi nggak masalah.
Oke, segitu aja vlog dari saya kali ini. Mungkin hanya tidak banyak informasi yang dapat saya berikan dari mobil ini. Mobil ini adalah layak untuk dibeli. Kondisi secondnya untuk saat ini mobil ini di angka 70, 80, ada 90 tergantung daerah. Dan pilihannya kalau dibandingkan harus beli Ayla dan Sigra, menurut saya masih mending beli yang ini. Itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan komen di bawah. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa share juga video ini ke media sosial kalian lainnya. Terima kasih. Jangan lupa selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan bye.